Bunda tidak usah khawatir, sebenarnya melakukan aksi nyata itu mudah banget Bapak Ibu. Kalau kita bisa memahami uh, tips-tipsnya dengan baik dan kita lakukan itu dengan cermat, jadi seperti itu. Jadi ada 8 tips untuk bisa lolos aksi nyata. Yang pertama adalah bahwa aksi nyata yang Bapak Ibu lakukan itu tidak plagiat. Artinya, Bapak Ibu benar-benar melakukan aksi nyata, tidak mirip atau tidak hanya memodifikasi dari orang lain ya, atau aksi nyata orang lain ya. Mohon maaf, kadang-kadang kita bingung nih, kenapa ya kok susah banget gitu. Tadi kita kadang-kadang mengambil atau melihat yang ada di internet. Itu yang menjadi salah satu yang membuat aksi nyata kita itu ditolak oleh validator. Banyak banget yang terindikasi plagiasi. Itu yang biasanya ditolak. Jadi, kan kita melakukan aksi nyata, kan nanti ini akan ada nih, kita harus melakukan aksi nyata itu dengan berkolaborasi. Bagaimana kita tidak mirip apa yang kita lakukan dengan yang teman atau kolaborator kita lakukan, supaya tidak terindikasi plagiasi. Bagaimana cara yang kita lakukan? Karena kan plagiasi itu kan mirip ya, seperti itu. Jadi supaya kita tetap bisa berkolaborasi, tapi apa yang kita lakukan itu bukan mencontek atau tidak terindikasi plagiasi. Caranya adalah semisal kita melakukan aksi nyata mengenai kurikulum merdeka, topik kurikulum merdeka yaitu penularan pemahaman tentang tentang kenapa kurikulum itu harus berubah. Kita misalnya melakukan penularan pemahaman itu dengan memberikan misalnya sekolah ya, misalnya kita ya sebagai kepala sekolah melakukan usaha untuk melakukan penyebaran pemahaman tentang kurikulum merdeka dengan melakukan yang namanya seminar misalnya, atau melakukan mengundang orang tua, guru-guru untuk kita beritahu seperti ini loh kurikulum merdeka, kenapa kurikulum itu harus berubah, kenapa harus ada muncul kurikulum merdeka. Itu kita kan melakukan namanya seminar, kan dilakukan bareng-bareng, di mana akan berkolaborasi. Bagaimana bisa satu kegiatan diceritakan oleh 5 atau 10 orang dengan tidak mengandung kemiripan? Maka yang penting kita lakukan adalah bagaimana kita bisa menceritakan apa yang kita lakukan sesuai peran kita masing-masing. Kegiatannya sama, misal saya melakukan yang namanya in-house training, in-house training pemahaman tentang kurikulum merdeka di SMP 1 Sinabus 1 Atap, misalnya seperti itu. Saya saat melakukan aksi nyata sebagai kepala sekolah, saya tuliskan apa yang di in-house training tadi, apa yang menjadi peran saya, itu yang saya ceritakan. Kegiatannya sama, dokumentasinya sama dengan partner-partner saya yang lain, tapi aksi nyata yang saya lakukan tidak akan sama, tidak akan terdeteksi plagiasi jika saya lakukan dengan laporan-laporan dari partner-partner saya, misalnya kaur kurikulum, kaur kesiswaan, guru matematikanya, guru bahasanya, pasti beda. Kenapa? Karena kita menceritakan tupoksinya kita masing-masing. Saya sebagai kepala sekolah, apa sih peranan saya di sana? Apa yang saya lakukan dalam kegiatan in-house training tersebut? Bagaimana respon dari umpan balik dari audiens saya tadi seperti apa? Tidak akan sama. Begitu juga misalnya kaur kurikulum. Walaupun mungkin tupoksinya kurang lebih sama dengan kepala sekolah misalnya, tapi pasti ada perbedaan yang dilakukan kepala sekolah dengan kaur kurikulum. Ceritakan itu secara detail mungkin. Jadi sebenarnya di dalam melakukan aksi nyata, bukan aksi nyatanya yang salah, terkadang dalam menceritakan peranan kita dalam pelaksanaan aksi nyata tersebut yang terlalu bertele-tele, dan ini kan kita nggak boleh melakukan aksi pelaporannya itu secara bertele. Kita melaporkannya itu nggak boleh bertele-tele, kita to the point yang jelas apa sih peran kita di sana. Kemudian tips yang ketiga itu
adalah lakukan aksi nyata sesuai kompetensi dan tupoksi kita. Kalau kita sebagai kepala sekolah nanti kan ada pilihan ya di dalam melakukan aksi nyata yang bisa dilakukan oleh kepala sekolah atau dilakukan oleh guru. Ada yang bahkan bisa dilakukan kepala sekolah dan guru. Kalau mau dilakukan kolaborasi antara guru dan kepala sekolah, ambil yang sama. Jadi biar bisa berkolaborasi satu sekolahan, tapi ceritakan versinya kita masing-masing. Ceritakan apa ya, kalau misalnya kita sebagai guru mau membuat yang memang spesifik dengan kita, ya silakan pilih yang hanya untuk guru yang sesuai dengan kompetensi yang memang benar-benar Bapak Ibu kuasai. Itu jadi kalau kita melakukan sesuatu yang sudah benar-benar kita kuasai, kita tidak merasa ragu-ragu, sehingga apa yang mau kita sampaikan tidak akan bertele-tele. Oke, yang keempat, pastikan unggahan dokumennya sudah sesuai. Itu kan kita diminta mengunggahnya dalam dokumennya PDF, maksimal nggak sampai 10 MB. Maka buat itu. Kemudian yang kelima adalah baca panduan aksi nyata yang sudah kita pilih. Kalau tadi misalnya kita memilih penularan pemahaman tentang kurikulum merdeka, baca. Ya, baca. Kalau mau dicatat, dicatat. Kalau saya, karena saya orangnya pelupa, tulisan saya terlalu cantik, maka saya copy paste baru saya print. Baru nanti step by stepnya, karena saya orangnya nggak teliti, maka saya harus checklist setiap tahapannya. Insya Allah kalau setiap tahapan kita checklist itu tidak akan menyusahkan kita. Karena kalau yang saya pahami, panduan aksi nyata itu sudah sangat jelas. Lakukan step 1. Oke. Kalaupun hari ini belum selesai step 1, kita lanjutkan step 2 di hari berikutnya, itu tidak akan hilang. Ya, karena udah dicatat gitu, udah dicatat. Tinggal kita checklist aja. Kemudian, ya jangan lupa saat melakukan aksi nyata harus sertakan umpan balik sesuai sasaran. Baca betul-betul panduannya. Jangan sampai sasaran kita yang diminta peserta didik kita tulis umpan baliknya mungkin dari guru, atau sebaliknya kita diminta membuat sasaran kita adalah guru, tapi yang kita tuliskan umpan balik dari siswa. Dan untuk umpan balik ini juga harus yang betul lebih itu kan dalam bentuk foto boleh, tulisan boleh ya, tulisan yang difoto gitu ya, link juga boleh, tangkapan layar juga boleh. Tapi ini harus Bapak Ibu ingat, harus ada kesesuaian. Masa iya kita minta ke siswa, misalnya kita untuk menilai bagaimana perasaan mereka saat melakukan pembelajaran, kita buat tangkapan layar saat mereka mengisi kuesioner misalnya. Sebenarnya sah-sah saja kalau kita mau melakukan refleksi atau umpan balik menggunakan tangkapan layar, mereka misalnya menggunakan Google Form atau apa gitu. Tapi kan logikanya nggak kena gitu. Saat melakukan pembelajaran kok tangkapan layar. Tapi kalau misalnya pakai kertas berwarna-warni misalnya kita tempelkan umpan balik dari mereka, itu kan lebih real gitu. Jadi ini yang penting, yang terkadang harus benar-benar kita harus benar-benar kita sesuaikan gitu saat melakukan aksi nyatanya gitu. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali untuk yang tips yang selanjutnya. Isi deskripsi apa yang Bapak Ibu lakukan dan tulis refleksinya dengan jelas. Ini yang terkadang, ya ini yang menjadi salah satu kunci bagaimana aksi nyata yang kita lakukan itu berbeda dengan aksi nyata orang lain. Ya, jadi kalau kita bisa membuat perbedaan antara aksi nyata yang kita lakukan dengan aksi nyata orang lain dari deskripsi ini ya Bapak Ibu. Contoh nih, saya yang tadi penularan pemahaman melalui in-house training. Di sini kan ditanya peran kita sebagai peran kita itu, tuliskan peran Anda itu seperti apa. Ya udah, tinggal kita tuliskan peran kita seperti apa di deskripsi ini. Ya kalau kita sebagai kepala sekolah, mungkin kita dalam penyelenggaraan in-house training tadi
Mungkin kita menyiapkan surat menyurat, mencari narasumber, memfasilitasi apa dan lain sebagainya. Kemudian mungkin kalaupun kita memaparkan materi tentang apa sesuai tupoksi kita, tuliskan di sana. Dan saya memberikan pemahaman tentang misalnya pembuatan KUSP misalnya, atau bagaimana kita menganalisis karakteristik satuan pendidikan kita, misalnya seperti itu. Dituliskan di sana peran kita itu seperti apa. Kemudian yang refleksinya ya, refleksi dari kita. Ini yang terkadang kita lupa. Walaupun di dalam panduan tadi refleksi dari kita tidak diminta, tapi kalau saya saat kita menyertakan umpan balik dari responden kita atau sasaran kita, maka di setiap aksi nyata yang kita lakukan, tuliskan refleksi dari kita. Ya, jadi kalau sudah kita tuliskan refleksi dari kita, maka nanti walaupun di sana tidak diminta, sertakan saja gitu. Kalau itu memang sangat penting gitu ya, saat melakukan sesuatu itu kita memang diperlukan gitu. Dan yang terakhir atau yang ke-8 itu adalah mengunggah dokumen atau aksi nyata yang telah kita lakukan sesuai formatnya. Jadi tinggal klik, kumpulkan, pastikan ini sudah seperti ini, kita yakinkan bahwa itu tidak mengandung plagiasi, baru kita upload. Jadi seperti itu tips-tipsnya.